Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurrahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Children and International Criminal Justice. Langsung saja, anak-anak baru diakui memiliki hak asasi setelah sekian banyak anak-anak menjadi korban dari ketidakpedulian orang-orang dewasa. Pengakuannya tidak terjadi serta-merta pada saat korban, yaitu anak, berjatuhan, tetapi dengan melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Pada tahun 1919, setelah Perang Dunia I berakhir, kehidupan anak secara internasional baru diberikan. Hal ini dikarenakan perang membuat anak-anak menderita kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Pada saat itu, ada aktivis bernama Eglantine Chip yang merupakan aktivis pada saat itu yang menggagas hak-hak anak adalah hak asasi yang wajib dimiliki oleh setiap anak yang ada di dunia. Aktivis inilah yang mengawali gerakan kemanusiaan internasional yang secara khusus memberi perhatian kepada kehidupan anak-anak. Pada tahun 1923, aktivis ini membuat 10 pernyataan, ada 10 pernyataan hak-hak anak dan mengubah gerakannya menjadi perjuangan hak-hak anak. Di antaranya adalah bermain, mendapatkan nama sebagai identitas, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan sarana rekreasi atau hiburan. Pada tahun 1923, pernyataan ini diadopsi dan disahkan sebagai pernyataan hak-hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa yang sekarang ini bernama PBB. Pada tahun 1948, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat hak-hak anak. Pada tanggal 1 Juni 1959, PBB mengumumkan pernyataan hak-hak anak dan ditetapkan sebagai Hari Anak Sedunia. Pada tahun 1979 diputuskan sebagai Tahun Anak dan ditetapkan 20 November sebagai Hari Anak Internasional, dan pada tahun 1989 Konvensi Hak-Hak Anak disahkan oleh PBB. Dalam hukum internasional, tentang anak juga diatur dan dilindungi haknya. Visi yang ingin dicapai dari peradilan anak diantaranya adalah untuk mencapai kesejahteraan anak dan penjatuhan pidana yang tidak harus bersifat menghukum. United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, atau biasa disebut dengan peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya. Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini. Di antaranya, sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja. Penjara harus menjadi alternatif terakhir. Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia, dan anak-anak atau remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh di antaranya adalah pendidikan, latihan keterampilan dan latihan kerja, mendapatkan perawatan kesehatan, rekreasi, memeluk agama, dan pemberitahuan tentang kesehatan. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, atau biasa disebut dengan pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak dan remaja. Ketiga instrumen tersebut adalah beberapa saja di antara banyak pedoman dalam hukum internasional sebagai instrumen hukum perlindungan anak. Konvensi Hak-Hak Anak atau The United Nations Convention of the Rights of Child 1989 dalam berbagai hal berbeda di antara perjanjian-perjanjian internasional dan unik dipandang dari segi hukum internasional secara umum. Konvensi ini dihasilkan setelah sebuah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 1978. Luar biasa dari konvensi ini adalah banyak negara-negara yang sangat berhasrat untuk menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Di hari pertama konvensi hak-hak anak dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 26 Januari 1990, tidak kurang dari 61 negara peserta yang menandatangani, yang merupakan rekor bagi sebuah perjanjian internasional. Konvensi hak-hak anak mulai berlaku di dalam hukum internasional pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 2 September. Konvensi hak anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka. Artinya, konvensi hak anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta. Adanya hak-hak anak yang diakui secara internasional merupakan perjuangan yang cukup panjang seperti yang saya katakan di awal tadi. Dimulai dengan usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan oleh seorang aktivis perempuan, namanya tadi itu Eglantine Chip, yang perhatian pada nasib perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi buruk akibat perang dan bencana, sekaligus pendiri Save the Children Fund. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum